seorang mantan nasabah Bank BRI, berinisial NW, melaporkan dugaan pemalsuan data dan kredit fiktif yang diduga melibatkan oknum pegawai Bank BRI unit Kalideres. Laporan ini disampaikan melalui kuasa hukumnya, Dens dan Partners Law Firm. Dugaan penyalahgunaan data pribadi NW pertama kali terjadi pada 23 Juli tahun 2020, ketika oknum pegawai Bank BRI unit Kalideres diduga menggunakan data pribadinya untuk mengajukan 2 kali pinjaman tanpa sepengetahuan NW. Selain itu, tanda tangan NW dan istrinya diduga dipalsukan, serta dokumen jaminan berupa akta jual beli tanah yang digunakan dalam pengajuan pinjaman juga dicurigai sebagai dokumen palsu. Kasus ini semakin terang pada 19 November tahun 2024, ketika data pinjaman yang diduga dipalsukan terungkap dalam sistem Bank BRI unit Kalideres. Pimpinan unit yang baru, Bapak Saiful, turut menyaksikan penemuan ini. NW mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman atau memiliki hubungan bisnis dengan Bank BRI unit Kalideres, namun namanya ditemukan tercatat dalam sistem BI Checking dengan status pinjaman bermasalah. Akibatnya, NW mengalami kerugian secara pribadi dan bisnis karena reputasinya tercemar dan berbagai peluang usaha gagal. Setelah mengetahui kasus ini, NW mendatangi kantor Dens dan Partners Law Firm di Tangerang Selatan. Tim pengacara yang menangani kasus ini antara lain Deni, SH, SCOM, MSC, CLSC Managing Partner, Endang Tarse, SH, MH mantan Kombes KPK, Gunadi SH, MH Panitera Kejaksaan Agung, beserta beberapa pengacara senior lainnya. Tim kuasa hukum segera melakukan investigasi dan menemukan bukti-bukti kuat terkait dugaan kredit fiktif, pemalsuan data, serta indikasi tindak pidana korupsi di Bank BRI unit Kalideres. Pimpinan unit saat itu, berinisial RZ, diduga terlibat dalam proses persetujuan pinjaman yang bermasalah. Setelah upaya mediasi dan somasi, tim hukum berencana melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, termasuk Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kepolisian RI. Menurut kuasa hukum NW, kasus ini mencakup beberapa unsur tindak pidana, di antaranya 1. Tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara 4-20 tahun dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar. 2. Pemalsuan dokumen. Pasal 263 KUHP yang mengatur pemalsuan surat atau dokumen. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. 3. Pelanggaran perlindungan data pribadi. Pasal 26 ayat 1 UU 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp6 miliar. 4. Pelanggaran UU Perbankan. Pasal 86 dan 87 UU 7 tahun 1992 tentang perbankan diubah dengan UU 10 tahun 1998. Ancaman hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Sebagai korban dalam kasus ini, NW memiliki beberapa hak hukum, yaitu hak atas ganti rugi pasal tahun 1365 KUH Perdata untuk menuntut kerugian akibat pencemaran nama baik dan kerugian finansial, hak untuk menuntut pidana guna memastikan pihak yang bertanggung jawab dihukum, hak atas perlindungan data pribadi untuk menuntut klarifikasi dan penghapusan data dari sistem BI Checking, serta hak untuk mencabut persetujuan penggunaan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Deni, SH, SKOM, MDSC CLSC menegaskan, kasus ini bukan hanya masalah penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas agar klien kami mendapatkan keadilan. Sementara itu, Endang Tarse SH, MH menambahkan, kami mendesak pihak berwenang segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas oknum yang terlibat. Pihak Dens dan Partners Law Firm menegaskan komitmen mereka dalam mendampingi NW dan memastikan bahwa kasus ini mendapatkan perhatian hukum yang serius. Dalam waktu dekat, laporan resmi
akan diajukan ke OJK dan Kepolisian RI untuk mengusut dugaan tindak pidana yang terjadi.